Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang materi astronomi, tentang paralaks, parsec, tahun cahaya, dan luminosity. Keseluruhan materi ini nanti sebenarnya tertuang dalam pokok bahasan mekanika benda langit. Itu ada di buku yang sudah saya susun dengan Pak Nyoto. Kalian nanti bisa melengkapi pengetahuannya dengan membaca buku ini. Insyaallah buku ini juga sudah ada di e-library Universitas Muhammadiyah Metro. Jadi nanti silahkan dicermati bagaimana penurunan rumus dan bagaimana penjelasan secara terperincinya ada di dalam buku di bagian bab mekanika bintang. Baik, semoga rekan-rekan semuanya sehat selalu. Kita coba pelajari secara bertahap tentang bagaimana perhitungan tentang mekanika benda langit untuk menentukan jarak bintang, kemudian menentukan masa matahari, termasuk juga nanti kita pelajari tentang astronomi unit atau besaran dalam astronomi. Kita langsung saja di materi yang pertama, yang di materi tentang mekanika benda langit ini atau besaran matahari. Itu yang pertama adalah bahwa di dalam perhitungan jarak sebuah benda langit itu patokan yang kita gunakan itu adalah besaran jarak antara bumi terhadap matahari. Nah, besaran fisiknya itu pertama ada jarak, kemudian ada radius, ada juga masanya. Di dalam ilmu mekanika benda langit atau astrofisika, besaran matahari sering digunakan satuannya adalah menggunakan lambang simbol matahari nih, lingkaran kemudian ada titiknya. Bintang nanti akan ada tanda bintangnya. Nah, misalkan ini masa bintang, maka simbolnya ditulis dalam bentuk M Latin kemudian matahari. Kemudian luminosity dinyatakan dalam luminositas matahari L matahari. Kemudian radius bintang dinyatakan dalam bentuk radius R bintang ya, R matahari. Dan juga besaran-besaran lainnya. Ini simbolnya terlebih dahulu. Kemudian jarak matahari ya, jarak matahari, penentuan jarak matahari itu teknik pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan radar ya. Radar itu pertama kali dilakukan oleh Australia ya, negara Australia, Massachusetts, Amerika. Teknologi pada tahun 1985 bisa dibaca di slide. Nah, kemudian untuk penentuannya adalah dengan menggunakan pengandaian antara orbit bumi dan Venus yang berbentuk lingkaran. Nah, dari pengamatan radar tadi diperoleh nilai periode bumi, orbit bumi adalah 365,20 hari, kemudian Venus adalah 224,7 hari. Kemudian dengan menggunakan penurunan hukum ketiga Kepler ya, tentang sudut luasan juring ya, maka kita peroleh nilai V, kecepatan V dengan P adalah 0,72. Ini persamaan pertama. Kemudian dengan memperhatikan ini aturan kosinus ya, aturan kosinus dari peredaran garis edar matahari, Venus dan juga bumi ya, rumus cos, maka kita nanti akan dapatkan ya harga dari posisi Venus terhadap bumi. Nah, ini sebenarnya kita mau menentukan dulu satu astronomi unit itu nilainya berapa. Nah, maka dengan memasukkan nilai tadi ditetapkanlah jarak matahari terhadap bumi itu ada 150 juta kilometer atau 1,496 kali 10 pangkat 13 cm. Itu dalam satuan senti ya. Kalau di buku-buku yang Anda baca mungkin ditulisnya dibulatkan menjadi 150 juta kilometer.
Nah, AU ini adalah astronomical unit, satuan astronomi. Kemudian orbit bumi dan orbit Venus mengelilingi matahari tidak berupa lingkaran sempurna, tetapi berupa elips dengan eksentritas ya. Eksentrisitas itu di hukum Kepler juga pernah dibahas ya, nilai E-nya berapa, lebih dari 1 atau kurang dari 1 atau sama dengan 1 ya. Itu juga sudah saya uraikan di buku saya. Nanti bisa dilihat bagaimana penguraiannya, sehingga dapat dikatakan orbit bumi dan orbit Venus dapat dianggap menyerupai lingkaran ya, atau hampir serupa dengan lingkaran walaupun tidak lingkaran penuh. Nah ini, maka disepakati nilai 1AU adalah 1,496 kali 10 pangkat 13 cm. Ini nanti akan menjadi patokan dalam perhitungan untuk penentuan jarak benda-benda langit atau bintang. Kemudian massa matahari ya, ini massa matahari di sini adalah perhitungan massa mataharinya dengan menggunakan hukum Kepler 3. Kita masukkan nilai harganya, maka nanti akan diperoleh nilai dari massa matahari adalah 1,989 kali 10 pangkat 33 gram ya, eksponensialnya. Kemudian luminosity itu sebenarnya tingkat kecerahan ya, tingkat kecerahan atau bisa dikatakan energi yang diterima bumi setiap detik dari permukaannya seluas 1 cm persegi lux matahari. Nah, ini adalah nilai dari luminositasnya. Matahari adalah 4πd kuadrat dikali E energinya atau konstanta matahari, sehingga diperoleh nilai dari luminositasnya, kecerahannya sekian. Kemudian radius matahari ini dengan menggunakan aturan sinus ya. Sin alfa adalah sin demi R matahari, jari-jarinya dibagi dengan jarak pengamat, maka diperoleh nilai jarak dari matahari adalah 6,96 kali 10 pangkat 10 cm radiusnya. Dan ini temperatur, ini pengetahuan umum terlebih dahulu ya tentang temperatur efektifnya. Ini dihitung dengan menggunakan hukum pergeseran Wien ya. Anda nanti bisa pelajari hukum pergeseran Wien, sehingga nanti akan diperoleh nilai harga dari temperaturnya adalah 5785 Kelvin. Nah, ini contoh luminosity sebuah bintang adalah 100 kali lebih terang daripada matahari, tetapi temperaturnya hanya setengah dari temperatur matahari. Berapakah radius bintang tersebut dinyatakan dalam radius matahari? Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini, pergeseran Wien, sehingga nanti akan ketemu jaraknya adalah jarak bintang atau radius bintangnya adalah 40 kali radius matahari. Nah, kemudian ini tentang paralak. Nah, ini mungkin ketika kalian pernah ikut kegiatan pramuka ya, dimana dalam satu kegiatan pramuka itu kita biasa ketika melaksanakan hiking kemudian menyeberangi kali atau sungai ya. Nah, itu kita biasa menentukan panjang dari sebuah kayu yang akan kita gunakan untuk menyeberang. Itu kita bisa menggunakan prinsip perhitungan paralaks ya. Jadi dengan mengasumsikan panjang ini sudut segitiga siku-siku, di mana O adalah sudut sikunya 90 derajat dengan total sudutnya adalah 180 derajat, maka asumsinya panjang yang bisa kita lewati adalah CO, yang kita akan seberangi adalah CO ya. CO ini pasti harus sama dengan OP, dengan syarat sudut pada C ini adalah 45 derajat. Maka dengan membuat sudut 45 derajat ya, kita bisa menentukan panjang kayu yang kita gunakan untuk menyeberangi sungai ini. Nah, itu prinsipnya. Jadi dengan ini maksudnya dengan perhitungan paralak atau perkiraan ya, perkiraan dari pengamat. Hanya saja perkiraannya juga harus menggunakan patokan. Artinya perkiraannya tidak hanya sekedar menebak. Nah, ini sudah saya uraikan segitiga kongruen, segitiga ABC dan segitiga POC ya.
sama-sama segitiga siku-siku, totalnya adalah 180 derajat. Kita amati sudut P 45 derajat, sehingga dengan begitu kita peroleh bahwa panjang OC sama dengan panjang OP. Maka panjang kayu yang bisa kita gunakan untuk menyeberangi ini adalah sama dengan panjang OP. Sehingga anak-anak pramuka itu biasanya ketika hiking ya bisa menentukan berapa nilai kayu yang dia harus cari supaya dia bisa menyeberang. Nah, ini adalah perhitungan paralaks untuk bintang ya. Kalau tadi kan analoginya ketika kita menggunakan paralaks untuk menyeberang sebuah kali. Nah, di sini kita menentukan jarak sebuah bintang ya, jarak sebuah bintang dengan menggunakan patokan jarak antara bumi dengan matahari. Nah, di mana jarak antara bumi dengan matahari ini nilainya adalah 1 AU. 1 AU atau 150 juta kilometer atau 1,5 kali 10 pangkat 13 eksponensial 13 cm. Itu adalah jarak matahari terhadap bumi. Nah, ini adalah jarak matahari terhadap bumi. Jarak matahari terhadap bumi ya. Kemudian ini di bintang adalah jarak matahari terhadap bintang. Nah, ini kemungkinan paralaksnya di sini, pergeserannya. Kemudian P adalah paralaks. Paralaks itu pengamatan ya. Selanjutnya dengan menggunakan aturan sudut ya, tangan P adalah di bintang di jarak antara bumi dengan matahari dibagi dengan D bintang. Tangan P adalah tangan DA. Tangan P, tang DA, tangan depan alas ya. Depan alas ini adalah alas ya, atau depan samping, ini berarti sampingnya. D matahari terhadap bumi dibagi dengan D matahari terhadap bintang yang akan diukur jaraknya. Selanjutnya karena nilai paralaks itu sangat kecil ya, maka penulisan tan di sudut tangan tadi, tangan P itu diabaikan sehingga menjadi P sama dengan D jarak matahari ke bumi dibagi dengan jarak terhadap bintang. P ketika dinyatakan dalam bentuk radian ya, radian detik busur, nilainya adalah 206265. Nah, perhitungannya bisa Anda lihat di kolom kuning ya. Ini di kolom kuning ini juga sudah saya uraikan di buku saya. Nanti kalian bisa cek bagaimana proses penguraiannya. 1 derajat sama dengan 60 detik busur sama dengan 3600 arc second. Di radian 180 derajat sehingga 1 radian adalah 180 dibagi 3,14. Nilainya 57,29578. Sehingga diperoleh nilai 1 radian adalah 20265 detik busur ya. Tuh. Maka jika jarak ini dinyatakan dalam bentuk AU, astronomy unit ya, di bintang dalam satu astronomy unit, maka diperoleh nilai dari 1 AU-nya ini ya. Nilai P-nya paralaknya adalah 206265 detik busur per D bintang. Kemudian selain astronomi unit, dalam astronomi itu juga digunakan satuan jarak yaitu satuan parsec ya. Parsec itu artinya paralak second ya, paralak per second, paralak per detik. 1 parsec atau 1 paralak per second itu didefinisikan sebagai jarak sebuah bintang yang paralaknya 1 detik busur. Artinya saat pengamatannya itu nilainya adalah 1 detik busur. Nah, dengan demikian P 1 detik busur, kemudian D-nya adalah 1 PC, 1 paralak di bintangnya seperti pada gambar. Nah, maka nilai 1 PC tadi, 1 PC 206265 AU dikali astronomi unitnya menjadi 3,086 kali 10 pangkat 18 cm. Nah, dari situ maka akan ketemu satuan lain ya. Jika dirubah dalam bentuk satuan lain,
dalam bentuk TC atau tahun cahaya, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa ditulis dalam bentuk LY, light year, itu artinya tahun cahaya. Tahun cahaya ini sebenarnya dihitung dengan melihat kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya per second 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat ya. Meter per sekon ya, bukan kuadratnya kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Untuk kecepatan cahaya per detik dalam bentuk cm itu 2,997925 kali 10 pangkat 10. Nah, ketika dirubah dalam bentuk jarak ya, dalam bentuk jarak, maka diuraikan waktunya ya, secondnya itu kita urai. 1 tahun sama dengan 365 hari kali 24 jam, nilainya adalah 8.760 jam, dikali dirubah lagi ke detik ya, 3.600 karena 60 kali 60, nilainya adalah sekian sekon. Kemudian kecepatan cahaya adalah sekian 10 meter per sekon, maka 1 tahun jam dinilai adalah itu ya, sama, itu karena beda satuan senti dengan kilometer. Nah, dari persamaan ini maka nilai dari 1 PC tadi yang pada persamaan sebelumnya 3,086 kali 10 pangkat 18 cm, sehingga diperoleh 1 PC nya adalah 3,26 TC. Berarti dibagi dengan 9,46, sehingga 1 parsec ya, 1 parsec itu 3,26 light year atau tahun cahaya. Nah, apabila paralak dinyatakan dalam detik busur dan jarak dinyatakan dalam PC, maka dari persamaan 313 tadi ya, kita peroleh nilainya 1 PC adalah 206265 AU dan P adalah 206265, sehingga nilai P ya dibagi dengan 1 per D. 1 per D. Berarti D sama dengan 1 per P. Nilai D ini bisa menjadi 1 per P. Nah, ini nanti bisa diklik contoh animasi dari paralak. Kemudian ini adalah perhitungan beberapa bintang terdekat dengan matahari, nilai paralak dan jaraknya, jarak dalam bentuk parsec dan jarak dalam bentuk tahun cahaya. Yang pertama adalah Proxima Centauri, paralaknya 0,76, kemudian jaraknya 1,31 dan dalam tahun cahaya itu 4,27 tahun cahaya. Terus sampai kemudian di Sirius ya, di bintang Sirius itu nilai parseknya adalah 8,64 tahun cahaya. Nah, maka dengan menggunakan teleskop yang paling besar, itu paling modern saat ini, yaitu teleskop Hipparcos ya, High Precision Parallax Collecting Satellite, kita bisa mengukur paralaks bintang ya, itu ketelitiannya lebih tinggi. Nah, ini contoh dalam menentukan besarnya paralaks sebuah bintang. Memang pekerjaannya tidak mudah, mengingat besarnya paralaks bintang jauh lebih kecil dari 1 detik busur. Lebih kecil dari 1 detik busur memang ya, sehingga nanti bisa diabaikan dengan tannya. Jika diketahui paralaks sebuah bintang adalah 0 detik busur, 0,75 detik busur, maka berapa jarak bintang ini dalam satuan cahaya ya. Tadi ada P sama dengan 1 per D, sehingga D sama dengan 1 per P, nilainya adalah 1,076, 1,33 PC. 1 PC adalah 3,26, maka bisa dihitung nilainya adalah 4,3 TC tahun cahaya. Bintang Sirius, ini bintang Sirius yang bintang terakhir tadi ya, 0,38 detik busur, maka berapakah jaraknya dalam TC? Sama ya, caranya D sama dengan 1 per P, ketemunya 2,6 PC, kemudian diubah dalam bentuk tahun cahaya, ketemunya menjadi 8,5 TC. Dari hasil keduanya bisa kita lihat ya, bahwa semakin besar paralak ya, paralak antara Sirius dengan Centauri itu ternyata lebih besar Sirius ya, lebih besar Sirius. Sebuah bintang paralaknya semakin besar, maka bintang tersebut jaraknya semakin dekat
ya. Dan semakin kecil paralaksnya maka jarak bintangnya semakin jauh. Oke, selanjutnya ini adalah soal latihan. Yang pertama ini berarti kita diminta untuk menghitung misalnya paralaks bintang jika diukur dengan menggunakan patokannya adalah jarak matahari terhadap Mars ya. Kalau tadi patokannya 1 AU, ini menjadi 1,5 AU. Kemudian yang kedua adalah menghitung paralaks bintang diukur dari sebuah pesawat ya, dari sebuah pesawat yang mengorbit di sekitar matahari. Sebenarnya sama ya, antara 1 dengan 2 itu sama. Kalau yang pertama patokannya adalah Mars, yang kedua adalah paralaks tadi pesawat yang sedang beredar mengitari matahari ya. Artinya dia punya garis edar juga di situ karena dia bentuknya satelit. Oke, itu penjelasan tentang paralaks ya, tentang jarak mekanika benda langit, mekanika bintang. Dua contoh itu saya rasa cukup. Kemudian nanti untuk lebih detailnya kalian bisa buka penjelasan di buku ya. Di buku ini sudah cukup rigid ya, artinya penjelasan tahap per tahapnya sudah diuraikan. Silakan nanti dilihat di buku penjelasannya. Oke, terima kasih.